Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Iman Perempuan Pendarahan. Saudara, kisah lain yang menceritakan tentang iman dituliskan dalam Markus 5 ayat 25 sampai 30 demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Saudara, kisah ini juga tentu sudah sering kita dengar. Namun pertanyaannya, apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini sehingga iman kita bisa semakin tebal dan hidup kita bisa semakin menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kalau kita perhatikan dari kisah ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya wanita ini belum mengenal siapa Yesus. Ia baru mendengar banyak tentang segala sesuatu yang sudah diperbuat Tuhan Yesus. Sehingga ketika ia mendengar Yesus datang, ia hendak membuktikan apakah yang ia dengar tentang Yesus itu benar. Sebab ia sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun dan sudah berusaha mencari kesembuhan. Tapi tidak berhasil, bahkan sampai habis hartanya. Jadi, ini orang belum mengenal Yesus dan baru mau cek and recheck apakah benar Yesus itu hebat dan dapat menghentikan pendarahannya. Namun, sekalipun ia belum mengenal siapa pribadi Yesus, ia memiliki iman yang luar biasa. Hal itu bisa kita lihat dari apa yang diperbuatnya. Ia tidak hanya berkata, "Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh." Tetapi ia juga menyatakan imannya melalui perjuangan yang luar biasa. Di tengah kerumunan banyak orang, ia mengerahkan seluruh tenaganya, berjuang untuk bisa meraih jubah Yesus. Dan itu ia lakukan sampai ia benar-benar bisa beroleh anugerah, yaitu menjamah jubah Yesus. Akhirnya kita tahu perempuan ini sembuh dari pendarahannya. Ini pelajaran berharga bagi kita, saudara. Apa itu? Yang pertama, kalau perempuan pendarahan yang belum mengenal Yesus secara pribadi saja bisa mempercayai Dia dengan mempertaruhkan segenap hidupnya, bagaimana dengan kita? Kita merasa sudah menjadi murid Yesus.
kita merasa sudah mengenal siapa pribadi Yesus. Tapi, sudahkah kita mempercayai Dia dengan segenap hidup kita? Itu masalahnya. Atau kita mempercayai Yesus hanya dengan separuh atau seperempat hidup kita, yaitu ketika kita sedang mengalami persoalan kehidupan dan butuh pertolongan atau kuasanya saja. Kalau kita masih seperti itu, berarti kita belum beriman seperti perempuan pendarahan dalam kisah ini. Yang kedua, perempuan pendarahan ini tidak hanya berkata percaya kepada Yesus. Bahkan dari kisah tadi kita tahu ia tidak mengucapkan kalimat "aku percaya kepada Yesus". Tetapi saya percaya, saudara pasti setuju kalau saya katakan wanita itu percaya, wanita itu beriman. Bagaimana mungkin? Ya, karena kita tahu dari perbuatannya bagaimana ia berjuang sampai benar-benar bisa mengalami Yesus, yaitu dengan menjamah jubahnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus masih sebatas perkataan atau sebatas pikiran, dan kita masih belum berbuat apapun demi anugerah yang Tuhan sediakan, sebenarnya kita belum bisa dikatakan beriman atau percaya. Apalagi dikatakan memiliki iman seperti perempuan pendarahan ini. Kalau perempuan ini berjuang untuk mengalami Yesus dengan menjamah jubahnya, kita pun juga harus mengalami Yesus secara pribadi, yaitu melalui perjumpaan dengan Dia, baik melalui doa, belajar kebenaran, maupun merasakan kehadirannya melalui pemeliharaan hidup kita sepanjang hari. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki kehidupan doa yang konsisten dan benar? Apakah kita sudah merasakan kehadirannya dalam setiap apa yang kita alami? Jujur, itu tidak mudah, sebab memang membutuhkan latihan dan ketekunan. Jadi saudara, mari bagi setiap kita yang merasa sudah mengalami Tuhan, tingkatkan terus. Dan bagi yang belum, saya ajak agar kita mencari Tuhan sampai kita benar-benar mengalaminya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.